Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahydiandari. Saya dari kelas 1B Prodi Pendidikan Dasar. Di sini saya akan bercerita atau menceritakan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia dalam setiap peradaban manusia. Bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antara sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh-puluh tahun dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai pemersatu bahasa, yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembahasan terkait bahasa dapat berlanjut apabila konsep dasar dari bahasa sendiri dengan benar dan dipahami. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Indonesia Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa pemersatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan hal ini disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki ekstensi yang lebih tinggi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia, salah satunya Arifin. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut. Pertama yaitu lembaga kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga yaitu alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Yang keempat yaitu alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda total dengan 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peran bahasa Indonesia adalah krusial dalam menjunjung bahasa dan negara serta setiap pada rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680, membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Dengan perkembangannya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjadi keutuhannya diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku. Kemudian bahasa negara yang berpuluh tahun berlangsung dan kini di era modern. Bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain dengan identitas yang berbeda. Warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia, bahkan Indonesia menyatukan menjadi identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan terus merekatkan setiap suku bangsa. Mungkin hanya ini sekilas penjelasan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan perkataan atau ucapan, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.